A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam seluruh aktivitas apapun dan setiap apapun, Allah tidak jauh daripadanya. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bapak Ibu, banyak manusia yang katanya tidak tahu Allah. Banyak di antara hati manusia tidak mengerti tentang Allah. Dan banyak manusia pula yang mengatakan Allah itu gaib. Ini sudah merupakan salah satu tabiat manusia di dunia ini, dikarenakan ada sesuatu hal yang menutupi terhadap mata hatinya, sehingga mengatakan bahwasanya Allah itu tidak nyata. Allah tidak nyata bagi seorang yang mata hatinya tertutup oleh sesuatu. Dan sesuatu itulah yang dikatakan yang nyata. Apa sesuatu itu? Bapak Ibu hadirin, Allah sudah mengatakan dalam satu ayat surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dikarenakan banyak sesuatu selain daripadanya itulah di dalam hati manusia, sehingga hati manusia buta dengan adanya Allah, sehingga Allah dikatakan sebagai hal yang tidak nyata, dan justru selain pada Allah itulah nyata. Dari pertanyaan apakah sesuatu itu, atau dikatakan masih Allah, dialah hal-hal yang bersifatkan makhluk. Hal-hal yang bersifatkan makhluk berarti bukan hanya manusia, tetapi juga hayawan, juga benda, juga dan lain sebagainya. Oleh karena mata hati manusia terhijab, maka Allah dianggap jauh. Bahkan yang lebih ironis lagi, Allah dikatakan tidak nyata. Padahal Allah hakul mubin. Kebenaran dari satu kenyataannya Allah itu tidak bisa diragukan lagi. Ini bagi siapa? Kalau Allah itu nyata, kalau Allah itu jengleh, bahasa Jawanya itu jengleh, hakul mubin. Bagi hati manusia yang sudah tidak lagi terkontaminasi dengan masyaallah, yaitu selain daripadanya,
barulah hati jikalau sudah tidak terkontaminasi, maka nyatanya Allah itu bakal terjadi pada hatimu. Sekarang yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang bahwasanya Allah itu dekat, bahkan sangat dekat. Bagaimana cara untuk melepaskan hati dari belenggu masya Allah itu? Ini yang menjadi persoalan yang paling pokok. Sebab jikalau ini belum Anda lakukan, maka sampai kapanpun, sampai mati pun Anda tetap mengatakan bahwasanya Allah itu gaib, bahwasanya Allah itu tidak nyata. Bahkan di dalam surat 50 ayat 18 kalau enggak salah 16 ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Yang mana sih? Itulah hidup. Itulah hidup, baik yang ada di dalam maupun di luar diri Anda. Nah, untuk membuka mata hati tentang hidup, belenggu hatimu tentang masya Allah kudu terlepas, harus terlepas. Kalau itu belum kau lepaskan, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa menyatakan nyatanya Allah. Tidak bisa. Yang terjadi pasti dalam kegelapan hati ini sampai kapanpun. Terus bagaimana untuk melepaskan diri dari belenggu masya Allah itu? Sering saya jelaskan. Lakukanlah 4 hal setelah Anda mengikuti baiat baik secara langsung maupun lewat online. Itulah zuhud umum dan khusus, termasuk Anda harus menjaga 3 hal, termasuk Anda harus melakukan petunjuk apa yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jadikanlah perilaku syariatmu menjadi hakikat dalam rangka ma'rifat pada Allah. Dan ini lakukan terus menerus. Melakukan perkara ini sama halnya ibarat kau mencuci satu baju yang sangat kotor. Dibutuhkan ketelatenan, ya. Dibutuhkan keuletan, kesabaran, keikhlasan dalam hal Anda melakukan 4 perkara. Ibarat seseorang berjalan menuju satu tujuan, itu penuh lika-liku, harus tidak mengenal payah, susah, capek, jangan. Wala tayasu fi raihillah. Janganlah kau berputus asa ketika saat menjalankan satu perjalanan suci Anda menuju dan bertemu Allah. Walaupun rintangan di situ sangat berat, nafsu pun akan menghalang-halangimu, juga orang-orang dekatmu akan menghalangi dirimu yang tidak sefaham dengan keimanan hatimu pada Allah. Singkat kata,
Ashadu madepe atimu itu tidak bisa sampai pada illallah, hidup bertemu Allah, manakala isi la ilaha di dalam hatimu, yaitu perkara selain Allah, itu belum nafi atau belum bersih atau belum hilang. Saya ibaratkan gini, selama bajumu masih kotor, baunya sengak, baunya, oh bahasa Indonesia sengak itu apa itu, bahasa apa itu, apa kecut, selama bajumu berbau tidak enak, selama itu nggak akan mungkin kau masukkan dalam lemari dikasih wangi-wangi, harus dicuci dulu. Ibarat seperti itu. Hatimu tidak akan bisa menyatakan bahwasanya Allah itu hakul mubin, nyata, manakala wujud selain Allah itu masih bertengger di dalam hatimu. Ini hal yang sangat penting yang harus diketahui umat Islam khususnya, sebab manakala hal ini belum kau lakukan, hal ini masih bertengger di dalam hatimu, sampai kapanpun, hatta zurdumul maqabir, sampai mati pun kau tetap dikatakan melakukan perbuatan yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati maksudnya roh itu tetap tercatat oleh perbuatan yang perbuatan itu perbuatan maksiat pada Allah. Sampak-sampak Nabi Ibrahim sering berwasiat terhadap anak putunya. Al-Luqman sering berwasiat terhadap anak putunya, ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna sirka la zulmun azim. Wahai anak putuku, jauhilah perbuatan syirik itu. Syirik sing dimaksud sesuatu yang bertengger di dalam hatimu selain Allah. Sebab inna sirka la zulmun azim, perbuatan yang seperti itu sebagai amat gede, amat zalim perbuatan pada Allah. Baik, itulah Bapak Ibu sedikit apa yang bisa kami sampaikan terkait materi bahwasanya Allah itu sangatlah dekat. Itu bagi mereka yang hatinya sudah merajuk untuk menyatakan nyatanya Allah. Semoga bermanfaat dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.